Coba skincare. Ceritain. Mau didandani. Kayaknya I'm living my best life. Wih, keren ini mantap. Yang nggak ada imperfection, aku bingung apa ini yang ada dong, kamu bisa aja ya. Kalian perempuan di kotak-kotakan. Bener. No girl, no honey. Nggak suka ini. Nggak bisa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias Channel. Tepuk tangan dulu semuanya. Rusuh ya, ini 100 orang ada di ruangan ini. Nah, jadi di sini spesial banget. Aku ini pertama kalinya, sebenarnya aku kedua kalinya ketemu kamu ya Kak. Pertama kalinya pas launchingnya Sada di Ashta. Terus akhirnya aku ngobrol-ngobrol, boleh dong Kak, aku mau collab sama kamu dan kayak ngebahas lebih dalam. Saya sebagai biang gosip ya di sini di acara entertainment, infotainment ini. Dan aku jadi sumber gosip ya berarti loh. Gitu, jadi aku pengen dandanin Kak Kety kayak bold makeup. Karena kamu kan jarang didandanin gitu kan, kayak yang bold gitu kan. Benar. Biasanya itu yang soft, makeup wedding, makeup Thailand. Dan dari tadi tuh aku salvo banget sama kulitnya saya. Aku boleh nanya sih, enggak sih Kak, Kakak tuh umurnya berapa sih kalau aku boleh tahu? Aku itu udah mendekati 40 loh. Serius? Sumpah nggak, nanti coba tolong di zoom mukanya tuh. Kayak aduh. Coba Kak gini-gini Kak, coba dulu. Skincare. Giling keren. Nanti tolong di spill ya, aku pengen deh umur segini tapi masih kayak berlapis-lapis, 5 lapis skincare-nya biar glowing ya kan? Iya betul. Oke, sekarang nanti aku dandanin sambil aku kayak ngobrol-ngobrol, boleh ya Kak, kayak cerita di balik Sada, terus kayak kamu yang dulunya di entertainment, terus kayak sekarang jadi pengusaha bisa dibilang gitu. Beautypreneur ya? Beautypreneur, bener. Doain aku ya, aku juga pengen dong, harus dong. Amin. Oke, mari kita mulai. Nah, aku sambil ngobrol ya Kak. Oke. Boleh ceritain apa ya? Oh, nggak, sekarang ceritain. Mau didandani. Coba. Aku tuh sering nonton kamu dandan gitu, kayak jago banget. Aku sih nggak jago dandan, tapi seneng dandan gitu, seneng makeup. Tapi aku dulu pengen nanya dulu tentang Kakak masuk ke entertainment Kak. Oke, aku dulu masuk ke entertainment awalnya itu aku dari modeling dulu. Jadi pas zaman aku sekolah tuh udah mulai di approach sama agency, terus diajak foto-foto lah gitu kan. Terus abis lulus aku casting untuk jadi VJ MTV. Oh iya. Pada zaman itu kan jadi VJ MTV kan kayak wah gitu, I'm a VJ gitu. Terus akhirnya jadi kebuka banyak pintu. Jadi presenter, MC, main kayak sitkom, sinetron, film, sampai akhirnya mikir ya mau ngapain lagi ya, terus kayaknya bikin bisnis seru. Wow, betul, mantap ya, seru loh. Seru, terus apa ya yang kira-kira ada hubungannya, yang kira-kira aku passion, yang aku tuh suka dan bisa sustainable buat aku gitu. Terus akhirnya beauty, aku sih kayaknya aku tahu nih, aku pasti senang beauty. Kenapa? Karena zaman dulu tuh kalau kita jadi model itu tuh makeup artist tuh gak sebanyak kayak sekarang. Setuju. Ya kan Bi, jadi bener-bener tuh yang kayak kalau mau jadi model, kalau ngebook job gitu, itu kadang ada makeup artist. Itu kalau foto atau kalau show besar. Tapi kalau kayak show-show kecil itu biasanya pasti dibilang nanti datang udah makeup ya, hair and makeup udah jadi gitu. Jadi mereka tinggal minta aja hairnya curly, makeupnya misalnya natural gitu. Bener. Terus ya udah akhirnya jadi belajar dandan sendiri, jadi belajar makeup. Actually aku tuh dulu sempet sekolah modeling dimasukin sama mamaku. Gara-gara aku dulu tomboy kecilnya, terus aku pengennya aku tuh pengennya les tenis. Terus aku pindah dari Bali kan, di Bali aku les tenis. Terus pas aku pindah ke Jakarta, mamaku nggak ngebolehin, katanya nggak mau kulit aku rusak. Mama. Malah disuruhnya masuk les model. Akhirnya aku dimasukin ke Oki modeling itu, tahu nggak sih zaman dulu banget ya sih? Kelihatan umurnya saya. terus Kak. Terus akhirnya ya dari situ deh kayaknya mulai ya ngerti makeup, terus lebih serius gitu jadi model. Bener. Itu tahun berapa ya Kak kalau kamu boleh tahu? Jujur aku tuh kenal kamu dari aku awal 2000. Aku SMP deh kayaknya. Iya, awal 2000. Bener. Itu aku baru lulus. Masuk. Anak-anakku lagi di sini. Ini gemes banget sumpah, beautypreneur yang emang punya anak juga, anaknya digotong ke sini, nanti pulang bareng sama ibunya. Pertanyaan selanjutnya, dari semua apa ya yang udah kamu lakuin, yang paling kamu rasa oh ternyata
your passion itu di mana gitu Kak? Selama udah jadi model, udah jadi apa, beautypreneur sekarang? Dari semua sih ini sekarang sih. Serius? Sekarang sih kayaknya I'm living my best life. Wih, keren ini mantap gitu. Kalau kata-kata kekinian ya, living my best life. Bener. Kayaknya, Apa yang ngebuat kayak ini yang bener-bener passion aku gitu loh Kak? kayak aku tuh ngerasa I'm doing something I love tuh kenapa? Karena aku melakukan sesuatu yang aku senang, which is beauty, makeup, ya kan, bikin produk-produk. Ini tuh kalau ngeliat kayak gini kayak, kita bikin produk-produk ini sendiri tuh kayak senang. Ini punya kamu gitu loh Kak. My babies, Bener, gitu. terus. Udah gitu, aku ngerasa kayak aku punya anak juga itu membuat aku menjadi apa ya, lebih bahagia juga. Dan kehidupan aku sekarang antara menjadi seorang ibu dan seorang beautypreneur tuh bener-bener tuh membuat aku bahagia. Gimana sih, kayak membuat aku tuh kayak, oh aku tuh tambah tambah berumur, tambah mateng, tambah bahagia, pokoknya tambah yang plus-plus, yang positif-positif. Dan baru kerasanya pas kamu bikin ini Pas ya Kak? bikin ini, aku benar-benar ngerasa kayak, oh ini seneng banget sih dalam dunia ini, kayak ya bikin produk dari nol. Kalau di Sada kan emang kita kalau bikin produk tuh formulanya benar-benar dari nol kan, setiap produk. Udah gitu kayak nyari packagingnya, meskipun kadang kayak aduh pusing ya nyarinya, kadang ada aja gitu challenge-nya ya. Bener. Dalam pengiriman, Bener. dalam tektokannya, kalau ya bahasanya nyambung atau tidak, ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Tapi semua challenge itu rasanya tuh kayak hilang gitu, rasa usaha, rasa susahnya hilang pada saat kita melihat produknya dan seneng gitu dengan hasilnya. Apalagi yang produk terakhir yang lip tint tuh benar-benar yang kayak kok seneng banget gitu kan, pasti. diterima dengan baik gitu. Bener. Dan kalau misalnya kayak klien customer puas pasti seneng banget kan Kak? Seneng, dan paling seneng tuh kalau misalnya denger orang-orang pada bilang, gila kok bisa, kita baru pertama kali nyoba yang kayak gini gitu tuh, seneng banget gitu kalau dengar kayak gitu, kayak benar-benar rasa puasnya, rasa bahagianya, terus rasa kayak oke, pengen ngapain lagi nih. Keren. Kayak gitu. Setuju. Sekarang aku pakai ini cushionnya Sada. Ini salah satu yang lumayan agak terbaru ya Kak ya? Kalau Iya, nggak salah. ini tahun ini juga. Rubin Signature Airy BB Cushion Light. Aku shade-nya pakai kamu light beige. Aku mulai dari semua produk ini yang paling pertama keluar tuh yang mana Kak? Kamu masih inget gak? Lip matte. Ini keluar 5 warna. Aku inget. Iya, bener. Pertama kali keluar 5 warna ya kan, Agustus 2019, terus Maret 2020 Corona. Ya kan, kita jualan lipstick, bener. tapi orang-orang pada maskeran. Bener. Aku inget banget karena aku salvo kan, atasnya kalau kalian lihat kayak ada Kawung. Ini batik. Dan ini semuanya tuh bener-bener terinspirasi dari Indonesia gitu kan Kak? Banget, karena menurut aku tuh coba kayak Kak, ceritain. Indonesia tuh kan keren banget. Setuju. Gitu ya. Terus maksudnya kita tuh kaya banget. Kulturnya, warna-warna, ya semuanya lah. Indonesia tuh negara yang kaya banget. Terus aku mikir kenapa sih kita nggak punya makeup yang namanya nama-nama Indonesia tapi dibikin yang modern gitu. Gimana sih dibikin yang kekinian banget, yang classy, elegan tapi modern gitu, kayak Indonesia masa kini. Terus ya keluarlah akhirnya produk-produk kayak lekat gitu kan, atau kayak clear. Bener. Nama-namanya Indonesia tapi kadang orang-orang mikirnya tuh kayak bukan nama-nama Indonesia. Ya, ada Sanskertanya juga gitu loh Kak, kadang-kadang. Actually nama Sada itu dari Sanskerta. Jadi boleh dijelasin Kak? Sada itu sebenarnya banyak orang yang bilang, oh Sada itu diambil dari bahasa Batak ya, karena dalam bahasa Batak artinya nomor 1. Aku sebenarnya amin ya kan. Tapi sebenarnya bukan diambil dari bahasa Batak, tapi diambil dari bahasa Indonesia kuno, which is bahasa Sanskerta, yang diambil dari kata sadar. Jadi kesadaran. Jadi kita punya visi misi di Sada, yaitu kita ingin menyadarkan wanita bahwa mereka itu cantik dan mereka punya potensi yang sangat amat banyak. Jadi tergantung bagaimana cara kita sebagai seorang wanita untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Sendiri, nah, aku ngelihatnya dari sudut pandang Sada nih, kita ngelihatnya makeup itu menjadi salah satu senjata untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita ngerasa cantik, kayak ngaca di cermin gitu, kayak wah, gitu kan langsung positif kan. Terus kalau langsung pede, kita tuh langsung berani mau melakukan apapun. Setuju banget. Gitu. Jadi sebenarnya diambil dari situ. Oke, ini udah dipakein cushionnya.
Ini menurut aku bener Kak, coveragenya medium. Tapi sebenarnya gimana ya orang kakaknya nggak ada imperfection, aku bingung apa itu yang ada dong, kamu bisa aja, ya bisa aja. Bener banget nih para penonton nih, ini kamera HD loh Kak. Tersanjung banget ini, aduh. Beneran bingung. Aduh, oke sekarang aku pakai concealer dulu. Ini juga aku suka banget Kak kalau aku boleh. Yang ini nih, yang Sen. Dia buat kontur, dia nggak terlalu gelap warnanya. Aku sih pakai ini, tapi kalau ini kegelapan buat aku. Buat di under eye gitu-gitu kegelapan kan, setuju. Jadi kita pakai yang lain aja nggak apa-apa. Karena ini buat ya kulit-kulit, kita belum nambah shade lagi ya, buat kulit. Semoga akan ada lagi ya Kak. Amin. Oke Kakak, apa namanya? Udah nggak terjun di entertainment kan? Apakah Kakak tertarik lagi atau bagaimana atau? Untuk saat ini sih belum ya. Maksud aku tuh ngerasa kayak aku besarnya dari dunia entertainment. Betul. Dan aku sudah mendapatkan banyak banget dari dunia entertainment. Dan ini tuh merupakan kayak gimana ya, kayak chapter baru dalam hidup aku gitu. Terus aku ngerasa aku tuh nggak bisa fokus ke keduanya. Harus milih, bener. Aku harus milih karena ya biar lihat sendiri kan, di kantor ini ya aku harus hadir gitu, nggak bisa enggak. Terus di rumah juga sama anak-anak aku juga harus ada gitu. Bener. Aku sih ngerasa hidup ngantor itu yang cocok buat aku saat ini ya kan, karena aku kan single parent ya. Betul. Jadi kecuali kalau misalnya aku ada partner gitu mungkin akan beda gitu. Betul. Tapi karena aku single parent ya aku seneng aja bisa di rumah sama anak-anak pas jam tidur. Betul. Gitu. Jadi istilahnya malah jadi selalu hadir di perkembangan anak-anak gitu ya. Gue udah kayak ada ibu-ibu juga nih rasanya. Jiwa keibuannya keluar ya langsung. Aku belajar, jadi banyak belajar juga gitu loh. Karena aku belakangan ini juga ngelihat wanita-wanita tuh udah mulai bisa speak up, udah mulai bisa. Iya ngerti kan? Sekarang nih saatnya. Ngerasa nggak sih sekarang tuh kayak wanita tuh berani ngomong gitu, mau ada masalah, mau sharing, mau saling ngangkat, mau apa itu keluar. The voice of women di Indonesia tuh lagi berasa banget sih. Betul banget. Dengan growingnya dunia beauty juga ya kan. Jadi kayak menurut aku ini saat yang tepat juga sih buat kalian semua perempuan-perempuan tuh jangan ngerasa kayak kalian perempuan nggak boleh edukasi nggak boleh. Kalian perempuan dikotak-kotakan. Bener. Jadi kalian tuh perempuan terus begini. Tapi kan enggak ya. Iya makanya atau kayak Mas Edi sih yang bilang kayak udah sekolah nggak usah tinggi-tinggi, ntar paling juga di rumah aja. Kayak wanita tuh ada stereotipnya. Gitu. Kayak wanita begini tuh begini, wanita sukses begini, wanita yang utuh tuh begini. Bener. No girl, no honey. Nggak ada, wanita tuh nggak bisa dikotak-kotakan. Kita tuh bebas. Setuju. Berarti kamu tuh orangnya yang emang suka mencoba hal-hal baru ya Kak? Aku senang banget coba hal-hal baru, memberanikan diri untuk itu mencoba. Dan keluar dari comfort zone loh, itu susah buat orang. Tapi kita harus memberanikan diri dong, ya kan? Tipsnya apa Kak untuk keluar dari zona nyaman? Ya itu dia, kayaknya kita harus bisa menggali rasa pede itu ya. Karena aku benar-benar ngerasa seorang perempuan kalau udah pede, ya kan, meskipun kalau pedenya tuh baru kayak setengah atau sedikit gitu, yang penting ada dulu pedenya untuk nyoba biar berani gitu. Karena kalau kita pede kan kita jadi berani ya. Bener juga. Wanita berani tuh wanita yang hebat. Hal paling berani yang pernah kamu lakukan apa Kak? Ya ini mulai sadar menurut aku lumayan berani banget sih. Betul juga sih. Itu sih udah berani banget. Zaman dulu juga masuk di dunia entertainment buat aku hal yang lumayan, karena aku sebenarnya introvert ya. Oh gitu, oke. Jadi kayak di Sada pun aku tuh senengnya bikin produk gitu. Oh bukan bukan berkoar-koar kayak makanya kan kamu bilang aku pernah nggak sama YouTuber, ini baru pertama kali aku sama kamu gitu kan. Karena aku lebih kayak aku tuh lebih kayak nerdinya gitu sebenarnya ya. Support system yang selalu menguatkan kamu itu siapa Kak? Support system aku sih keluarga aku sih nomor 1 ya. Pasti. Dari anak-anakku. Terus aku tuh selalu ngomongin anak-anakku, soalnya aku ngerasa kalau aku lagi sedih, lagi stres, lagi apa tuh kalau udah ngeliat anak-anak tuh langsung hilang gitu semuanya. Gitu ya Kak? Rasanya sih kayak gitu ya. Kayaknya orang yang punya anak tuh selalu ngomong kayak gitu tau Kak. Kayak stres-stresnya apa, pulang ke rumah ketemu anak-anak tuh langsung hilang semua penat dan lain sebagainya. Iya, kayak rasa cinta itu tuh bisa ya mengubur semua perasaan-perasaan yang selama seharian gitu kita rasakan gitu dalam pekerjaan, mumet apa segala macam. Tapi kalau udah ngeliat anak tuh udah kayak rasa cinta yang comfort gitu, your comfort zone. Gitu, your home lah. Iya benar gitu. Tapi kayak adik-adikku juga, ibuku, kita tuh lumayan keluarga yang deket lah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah golden moment apa atau pokoknya momen yang paling gak akan kamu lupakan selama di entertainment Kak?
Golden moment aku itu karena ini ya, kayaknya kalau ketemu star gitu kan, ya mau lokal apa internasional kan pasti yang kayak wah gitu kan. Agak-agak starstruck ya? Starstruck banget kan. Nah buat aku sih golden moment aku sih pada saat ketemu artis-artis luar negeri pada saat aku menjadi VJ MTV sih. Soalnya menurut aku tuh kayak sharing backstage sama mereka, terus kayak duduk bareng ngobrol tuh, ataupun kayak wawancara mereka tuh merupakan kayak apa ya, a real big deal gitu dalam hidup aku. Kayak pernah ketemu Alicia Keys, terus kayak waktu itu sempat sama almarhum Chester Bennington dari Linkin Park gitu kan. Cuman buat aku kayak aku banyak belajar dari situ, dan itu merupakan saat-saat dimana aku yang kayak wow, aku bisa duduk bareng orang-orang kayak itu. Bener. Nah sekarang kalau kamu udah pernah jadi VJ kan Kak, apa yang kamu lihat perbedaan dari yang dulu sama yang sekarang? Industrinya musik. Kalau aku sih ngelihat industri musiknya sih sekarang tuh lebih kreatif dan lebih instan dalam segi dimana siapapun bisa terkenal. Dan menurut aku tuh itu keren banget sih. Kayak kita di challenge untuk bisa lebih kreatif di rumah, bikin musik sendiri pun, dan masukin YouTube atau ya masukin ke social media. Dan kalau misalnya banyak orang yang lihat dan banyak likes, itu bisa langsung yang kayak jadi world phenomenon gitu. Ataupun kayak meskipun kayak mungkin gak nyanyi tapi kayak cuman joget aja gitu di TikTok gitu kan, bisa viral, bisa ke Met Gala gitu kan. Maksudnya kayak wow gitu. Wow, saya juga mau ya. Siapa yang gak mau ke Met Gala kan? Gitu, kayak keren banget gitu. Dan menurut aku itu memberikan sebuah kebebasan yang pada zaman itu kita nggak punya. Benar. Kalau zaman itu tuh udah ada pakemnya, lo harus casting dulu. Lo kalau kepilih gitu kan, baru lo bisa nongol di TV, baru lo bisa terkenal. Kalau sekarang lo bisa datang dari manapun, ya kan, dari daerah terpencil pun lo bisa terkenal. Dan itu tuh merupakan kayak apa ya, kayak sebuah chance yang sangat besar banget. Siapapun bisa punya potensi untuk menjadi superstar. Itu sih keren banget sih. Oke, so far udah cantik dari sananya ya. Aku mau pakai ini aja kali ya buat jadi blush cream gitu. Sisada lip matte stick. Itu 3-in-1, jadi bisa pakai buat eyeshadow, bisa buat cheek, bisa buat bibir juga. Ini aku sekarang mau pakai yang Lenggo, bacanya apa? Lenggo. Ini waktu itu sempat masuk ke best products best lipstick of the year aku loh. Iya ya. Iya, aku suka banget karena dia creamy, terus dia kan diputer gini ya. Aku tuh paling mager kalau yang diraut atau apa, karena kan kalau crayon biasanya diraut kan. Iya, kalau raut tuh kayak PR banget ya. Terus kayak abis produknya, terus creamy, pigmented, warnanya bagus-bagus. Iya, emang pigmented banget sih. Bener. Nah sekarang mau nanya time management Kak Katy, udah jadi beautypreneur, ada anak, terus kegiatan sehari-hari bagaimana cara mengaturnya? Udah kayak tips and trick menjadi beautypreneur ya. Aku tips and tricks untuk punya anak, terus punya bisnis, itu semua ada di planning. Jadi menurut aku ya, kita hidup sehari-hari tuh harus punya plan. Untuk misalnya kayak buat minggu depan tuh udah ada jadwalnya, kalendernya. Karena kalau misalnya kita yang kayak ya udah kita lihat aja besok, itu nggak akan terjadi. Iya kan, jadi semua harus di planning gitu. Misalnya mau nonton sama anak atau mau quality time lah sama keluarga, itu harus di planning. Kerja pun juga di planning, di slot-slot kayak janjian apa segala macem. Jadi dari planning tuh kita bisa ngeliat, oh gue kayaknya kurang spend time waktu sama anak-anak nih misalnya gitu kan. Kalau misalnya ada evaluasi sore misalnya dalam waktu 5 hari kerja gitu kan, wah 3 malam aku udah ada misalnya meeting gitu kan di atas jam 6, anak-anak tidur jam 8, itu pasti 2 hari atau 3 hari dalam seminggu aku kosongin, jadi aku banyakin di pagi. Bener. Gitu. Jadi semuanya emang ya jatuhnya sih di planning ya, mau kita punya bisnis, mau kita punya keluarga, ya menjaga hubungan, networking, apapun itu tuh kita harus planning. Belum tentu semuanya dilakukan dengan sempurna. Aku hanya manusia, aku bukan ibu yang sempurna, ya kan? Bener. Pasti ada kekurangannya, tapi at least aku tuh nggak pernah berhenti mau belajar, terus berusaha untuk jadi versi terbaik dari diri aku. Setiap hari gitu. Pasti tiap malam mikir gitu, aku hari ini ngapain ya gitu. Apa yang aku lakukan yang besok aku bisa perbaiki gitu untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah puas sama diri sendiri. Ya kan? Bener banget, setuju.
Tapi jangan terlalu menjadi kritik terpedas kepada diri sendiri juga. Karena kita wanita, kita sering banget loh. Iya ya kayak. Kita sering banget kayak kita kalau bercermin pasti kita ngeliatnya yang negatif dulu. Pasti kita, iya kan? Kita jarang kita kayak ngaca terus kayak muji diri sendiri gitu. Itu jarang banget. Mungkin depan teman-teman buat bercanda. Tiba-tiba di rumah sendiri ngeliat cermin kayak nggak suka ini, nggak suka ini, nggak suka ini. Nggak bisa. Kita harus ngelatih otak kita. Pada saat kita bercermin, kita harus mencintai diri kita. Aduh, self love. Nanti apa kata-kata zaman sekarang banget tuh dari tadi self love terus apa lagi gitu. Saya kalau kita bisa self love pasti kita bisa love other people juga dong ya kan. Tapi kalau misalnya gue ngaca, gue bercermin terus gue ngeliatnya yang negatif, mungkin nanti kalau gue ngeliat anak gue ngomongnya negatif juga. Kamu kenapa begini? Kamu enggak? Karena pasti nular juga. Pasti nular. Itu kan kayak aku tuh percaya banget energi gitu kan. Kalau kita energinya positif terhadap diri sendiri, pasti itu akan sekitar kita juga sama. Setuju banget. Tersalurkan dengan baik ya. Thank you ya Kak, kata-katanya loh. Jangan lupa nih mahal loh ini. Kok dibayar ya? Kita barter exposure kan ya, mohon maaf. Aduh, bercanda ya say, oke. Gimana ya, aku tuh misalnya orang bilang, orang cantik mah pasti banyak privilege-nya, hidup lebih gampang. Hey, belum tentu gitu. First of all, nomor satu, orang nggak terlahir cantik gitu aja. Cantik gitu, cantik gitu, udah lahir udah cantik. Enggak, orang cantik tuh pasti cantik karena dia maintain, karena dia kerja keras gitu kan. Kan keturunannya juga bisa ngaruh Kak. Oke, keturunan, tapi kalau dia nggak bisa jaga, lu mungkin lahir cantik, tapi bisa jadi lu nggak ngejaga, ya lu umur berapa juga nggak akan terlihat cantik lagi gitu kan. Lu nggak pakai skincare, dia kayak take it for granted aja gitu. Lu take it for granted ya enggak. Justru yang menurut aku menarik gitu kan, orang yang ya udah terlahir ya oke, menarik gitu kan. Karena menurut aku semua orang pasti terlahir, iya kan, kita kecil kan kita lucu, kita gemes gitu. Jadi semua orang tuh terlahir udah gemes, udah cantik gitu, udah ganteng. Ya tergantung kita bagaimana kita ngejaganya tuh pada saat udah capai puber gitu kan. Apakah kita menjaga, ya kan? Kan kita selalu bilang kita harus menjaga apa yang sudah diberikan sama Tuhan kepada kita gitu kan. Wajah kita, badan kita, apakah kita menjaganya atau tidak gitu kan. Aku sih ngeliatnya orang tuh kalau ganteng, kalau cantik, dia ngapain ya bisa kayak gitu. Pasti cari tahu treatmentnya apa, olahraganya apa, makannya apa. Tuh. Banget. Udah gitu dia bacanya apa. Aduh, aku setuju banget. Iya nggak sih? Bener-bener. Jadi orang tuh lahir, misalnya kalau kalian bilang, oh dia cantik gitu. Enggak gitu. Kalian adalah korban iklan. Aduh, setuju. Oke Kak, boleh Kak. Majalah. Kak, teruskan Kak. Ya kan? Iklan-iklan makeup itu kan, iklan-iklan yang ada di TV yang semua orang yang bangun woke up like this gitu. Bener. No, you don't wake up like that, honey. Ayo udah iklan ya, udah ada touch-up-nya loh, mohon maaf gitu kan Kak. Atau yang kita lihat di Instagram itu nggak kayak gitu. Aslinya dia bangun pagi hari nggak kayak gitu. Dia tuh pasti udah pakai primer, skincare, udah pakai concealer, ya kan? Dia bibirnya bisa pink-pink gitu, pasti udah pakai lipstick, atau nggak lipstick, glowing, dia pakai highlighter. No. Orang cantik tuh pasti ada kerja kerasnya. Orang ganteng ada kerja kerasnya. Badan bisa bagus, dia pasti olahraga tiap hari. Bener. Kalau aku pribadi malah ke privilege itu pasti ada, tapi lebih ke dari kaliannya itu loh. Misalnya udah dapet privilege, misalnya orang terlahir dari kaya atau orang terlahir cantik gitu-gitu, itu emang pasti udah privilege. Tapi tergantung dianya, dia itu maintain apa enggak yang tadi kamu bilang. Atau misalnya dia dari kekayaannya dia malah menjadi melipat gandakan kekayaannya, atau kayak cuma take it for granted doang, ngapa-ngapain gitu, tidur lele doang, ngabisin duit orang tua gitu loh Kak. Bener-bener. Oh jadi maksudnya kayak beberapa orang terlahir udah punya privilege gitu kan. Menurut aku iya. Tapi kalau cantik atau ganteng itu tergantung. Itu tergantung. Dan lagi pula juga subjektif ya Kak. Ganteng sama cantik itu kan orang beda. Iya orang sih. Apa yang cantik buat aku mungkin nggak cantik buat orang lain gitu kan. Struggle yang aku sih menurut aku ya, struggle bagi kita kaum wanita tuh ya itu nggak punya percaya diri, terus menjadi kayak kritik terpedas terhadap diri kita sendiri. Mungkin nggak down ya, tapi kayak aduh gue bisa nggak sih, atau gue cukup nggak sih, gue cukup oke nggak sih gitu, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang CEO gitu. Insecurity-nya pasti ada banget. Insecure tuh pasti banyak banget. Perempuan, aduh baper banget. Perempuan emosi ya, bermain dengan emosi loh perempuan tuh. Tapi that's why
aku tuh selalu bilang kita tuh harus bisa melatih. Maksudnya kan otak kita juga otot dong, ya kan? Kayak kita kan ke gym olahraga tuh untuk melatih otot kita supaya tambah kuat. Otak kita juga harus kita latih supaya tambah kuat. Nah, kita harus melatih otak kita supaya kita bisa handle insecurities kita. Jadi pada saat insecurities, ya pikiran-pikiran insecure kita datang, ya kita harus bisa kayak ngelatih otak kita untuk melakukan hal lain untuk melupakan rasa insecure itu, menyibukkan diri, lebih baik terhadap diri sendiri, lebih self love terhadap diri sendiri. If I may ask, what is your biggest insecurity? Kalau aku tuh apakah aku adalah ibu yang baik buat anak-anakku? Apakah aku adalah CEO yang baik buat perusahaanku? Itu pasti setiap malam selalu mikir gitu ya, Kak? Pasti udah, meskipun udah di tempat tidur kayak gini, cukup gak ya gue hari ini untuk kerjaan gue, untuk anak-anak gue gitu kan. Pasti kayak gitulah pemikiran-pemikirannya gitu. Dan itu selalu sih, itu sih tiap hari ya. Oke, so far ini complexionnya udah flawless banget. I love, parah. Gila. Keren banget. Oke, aku selanjutnya mau pakai ini, si contour and shimmernya Sada. Oh, ada powder blush. Oh iya, aku ingat. Yang paling lama dari produk Sada yang apa? Pembuatannya yang paling lama apa, Kak? Lip tint. Oh ya? Lip tint lama. Sampai berapa lama tuh maksudnya? 2 tahun. Oh, lama loh ya. Sebenarnya kita bisa ngeluarin dari pertama kalau kita dapat formula yang bagus. Tapi aku bukan penyuka lip tint. Oke. Aku tuh nggak suka lip tint. Oke. Karena menurut aku lip tint tuh nggak kayak coveragenya dikit, patchy, terus nggak garis gitu kan? Terus kayak keset. Bener. Iya kan, kayak nggak enak aja gitu. Terus ya udah kita nyari-nyari formulanya lama banget sampai bermacam-macam formula kita coba sampai akhirnya kita bisa mendapatkan formula lip tint yang nggak kayak lip tint. Tapi itu emang unik banget tau, Kak, sumpah. Nanti kita bahas ya si lip tintnya, karena dari semua lip produknya Sada yang paling unik ya itu tadi. Nah, itu yang paling susah dibikin. Nah, mungkin karena aku nggak suka ya. Iya, perfeksionis ya Kak ya akhirnya jadinya. Kamu orangnya perfeksionis gak? Lumayan sih. Bagus. Lumayan, semua ada OCD-nya juga dikit. Oh gitu, jadi harus sempurna. Nggak kelihatan ya dari kantornya ya? Kelihatan, Kak. Jujur kelihatan banget, lumayan. Aku punya satu pertanyaan personal yang aku kepo banget. Ini kan setiap kali produknya itu ada Wonderful Indonesia. Ini tuh apa sih, Kak? Kamu kerja sama atau kayak gimana? Jadi kita waktu pertama kali launching saat itu bukan sama Menteri Pariwisata yang sekarang, tapi yang sebelumnya itu dia memang ngajakin beberapa artis yang punya usaha untuk tanda tangan MOU dengan kampanye Wonderful Indonesia ini. Jadi untuk mempromosikan Indonesia lewat produk-produk yang kita buat. Nah, sejak itu kita selalu ada logo Wonderful Indonesia ini, dan ternyata banyak yang suka dengan logo itu karena produk Sada tuh suka dibeli untuk dijadiin oleh-oleh. Oh gitu, karena jadi ada capan si Wonderful. Iya kan, jadi aku juga banyak kayak customer yang beli terus misalnya mau kadoin gitu, dikirim ke luar negeri. Paling jauh kita pernah kirim ke Sao Paulo. Ih, menarik banget. Ke Amerika Selatan. Itu ada yang terima, itu waktu itu klasik kita bisa digrafir kan, nama personalize gitu. Terus dikirim ke sana, terus dia tahu itu dari Indonesia karena ada Wonderful Indonesia-nya. Dan kalau kita kasih makeup hadiah oleh-oleh kan kayak kecil ya, nggak berat bawanya gitu, jadi enak. Aku sebenarnya cuma casingnya doang sih bule kayak gini ya, maksudnya bule KW. Hati Indonesia nasionalis, selera juga Nusantara. Makanan, maksudnya makanan. Iya, siap. Oke, sekarang aku mau pakai blush. Favorit kamu yang warna apa, Kak? Aku suka yang pink, tapi karena suka nyampur juga sih. Betul juga. Aku mau. Kalau nggak salah ini agak ada shimmer. Oh iya benar, ada shimmer dikit gitu ya. Benar. Aku campur aja deh. Oke, pertanyaan selanjutnya, top 3 produk dari Sada yang benar-benar kayak jadi jagoan kamu secara pribadi. Secara pribadi ya, nomor 1 sih lip tint, karena kerja kerasnya dan juga karena sold out dengan cepat sekali. Kedua, eyeliner kita. Ke eyeliner kayak nanti aku bakal cerita ya, Kak. Itu eyelinernya aku bikin di TikTok, viral, lumayan banyak banget yang nonton, Kak. Ya? Enak banget. Oke, lanjut satu lagi apa, Kak? Kok aku nggak
nggak tahu, aku tuh nggak kekinian banget ya. Aku tuh kayaknya udah mulai harus pantengin deh. Iya dong. Terus. Terus Satu lagi apa? Satu lagi yang aku suka banget, aku sih lumayan suka setting spray kita sih. Setuju. Ih sama dong Si berarti. lekat, aku suka. Aku suka banget juga, setuju. Ya antara setting spray kalau nggak makeup remover 2 itulah nomor 3. Oke, aku malah belum pernah nyoba kak. Apa yang membuat makeup remover berbeda? Dikasih dari- nanti, tolong dikasih dibawa pulang. Apa yang ngebuat berbeda makeup removernya si Seka ada lo nonton ya? Senja. Oh, senja, sorry. Kan warnanya kayak senja. Oh iya bener juga sih, oren-oren gitu kan. Nah dia oranye tuh dari kunyit. Jadi aku tuh percaya banget sama the power of kunyit. Aku tuh pecinta kunyit banget. Jadi makanya aku bilang aku tuh casingnya doang bule. Aku tuh sukanya minumnya jamu, ya kan kunyit. Gilanya Indonesia Asem. banget loh. Banget. Parah. Terus. Karena aku tuh percaya kunyit tuh bagus banget untuk diminum, dipakai juga di wajah. Jadi kunyit itu tuh anti-inflamasi. Setuju benar. Dan dia tuh menjaga supaya kulit kita tuh tidak gampang radang. Bener. Jadi menurut aku kalau dipakai as setting spray ataupun as makeup remover itu bagus banget. Oke, Coba aku ya. mau setting spray dulu. Ini aku setuju banget. Ini again masuk ke best product of the year aku loh. ya? Tahun lalu. Makanya nonton dong YouTube aku. Kayak aduh aku tuh bukan YouTuber banget. Aku tuh kayak I have to Tapi go. pernah nonton YouTube kan? Maksudnya, tapi nggak? Oh Jarang jarang. gitu. Tapi aku pernah nonton YouTube kamu. Terus ya beberapa kali sesekali aja gitu nonton YouTube gitu kalau dikasih tahu sama anak-anak. Bener. Apa Iya, gitu? jadi ini pernah masuk ke best products of the year tahun lalu kayaknya ini. Karena menurut aku ini aku suka banget dia hasilnya natural yang kayak meleburkan makeup banget Iya, gitu. Terus kayak ada natural, gimana ya? Stay terus apa ya kayak glow-nya juga dapet Glow-nya gitu bukan kan. yang becek gitu. Enggak, bukan becek, tapi Natural. ada natural. Menurut aku dari sudut pandang aku itu karena ingredients yang di dalamnya sangat bagus sehingga kecantikan kulit kita yang itu kayak keluar gitu. Kayak gimana sih kayak terus dia tuh yang aku suka ya, dia tuh karena ada turmericnya, dia tuh nggak akan hampir bikin semuanya ada turmericnya. gampang acne. Iya, karena anti-inflamasi kan malah. Gitu guys. Nah, aku suka banget kita coba ya. Oke. Shit. Wanginya juga enak lagi. Sebenarnya nggak ada wanginya loh. Kita nggak Ada tapi- kita nggak kasih wangi sama sekali. tapi dia ada wangi, Aku kayak nggak wangi suka alami. tuh. Ada. Itu kayaknya mungkin Iya, dari wangi bener. alaminya Ada sih. wangi Karena kan kita ada oil yang sehatnya juga kan. Kayak sekarang nih aku mau Makeup pakai artis produk hari-hari. yang aku belum pernah pakai kak, eyebrow Apa tuh? eyebrow pensilnya aku belum pernah pakai sama Oh, belum sekali. ya? Oke. Belum. Jadi aku kan sekalian agak review juga ya kak ya. Aku biasanya kalau nggak Efek sengon, Ini telu. 3. Karena kita kan Wah. 3, jadi ada ini 1 ya kan. Kreatif banget nggak sih Ini namanya? sih namanya Indonesia, ini buat define. Lalu kita ada buat ngeset, which is the brow caranya ini. Tapi aku biasanya suka kalau dia udah setengah kering, baru aku suka. Terus ini biasanya kalau kita masih suka salah-salah atau apa, Correct ini nih bisa ya, apa kayak ngebenerin. ada concealer Uh-uh. sponge. Wah keren. Jadi dia ada percampuran bahasa Inggrisnya tadi kayak perfector apa namanya brow liner tapi Perfect. telu. Tapi Telu bahasa Jawa guys, telu. Hello guys. Itu. Muka emang agak bule jadi ngomongnya telu brow liner, oke? Oke, sekarang pertanyaan lagi kak, produk yang kamu gak nyangka malah jadi booming. Masih ada sih. Iya, ada sih. Apa tuh kak? Sebenarnya waktu itu kita ngeluarin liquid pen liner ya. Itu sebenarnya salah satu produk yang keluar di tahun pertama gitu dan Iya. kita ngeluarinnya kayak ya udah kita harus punya eyeliner gitu kayak ya udahlah kita harus punya. Tapi nggak ngira bahwa maksudnya kita bikinnya juga nggak yang niat gimana gitu kayak ya udah pokoknya kita harus punya eyelinernya harus bagus gitu. Yes. Tapi kita masih ya dalam anggapan bahwa orang tuh pasti lebih suka lipstick gitu Iya. ya nggak sih? Tapi ternyata penjualannya bagus banget. Dan sama si Bias ini juga kita juga Bias itu lumayan banget penjualannya. Dan kita tuh kan mikir siapa sih yang mau gitu. Cuman buat aku tuh penting banget punya kayak ini kayak buffer ya atau apa sih dia tuh buat kayak biar nggak berminyak atau buat touch up sebenarnya kan kayak gitu kan. Tapi ternyata penjualannya bagus. Sebenarnya ini cuma buat ngisi-ngisi aja gitu, ngisi produk. Tapi ternyata penjualannya juga lumayan. Dan liquid pen liner itu kayaknya emang aku Alhamdulillah. suka banget deh kak. Ya liquid pen liner lagi habis banget. Padahal aku mau meracuni kalian. Itu kayak salah satu produk yang akan selalu aku racunin. Awal kalian sih, awal tahun itu juga nggak geser banget sih yang itu. Bagus banget, setuju.
Apa pengalaman yang paling tidak akan terlupakan ketika membuat Sada? Makanya selama perjalanan membuat Sada pasti ada kayak apa gitu yang buat wah. Aduh banyak. Sampai saat ini pun juga ada gitu. Kayak misalnya kayak clear sold out gitu, atau kayak eyelinernya sold out, kan gemes kayaknya kenapa bisa sold out gitu. Ya karena kita harus produksi lagi, berarti kan kita hitungannya salah kan. Tapi memang itu kan kadang juga kita nggak bisa prediksi ya. Betul. Tiba-tiba buying banyak aja, buying powernya orang, demandnya tiba-tiba tinggi, atau ya produk tiba-tiba diterima dengan baik, terus viral, terus habis gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu gitu. Cuman ya itu menjadi challenge sendiri, soalnya baru restock lagi, baru bisa restock dalam waktu 1,5 bulan ataupun 2 bulan. Lumayan gitu kan, momentumnya itu loh, momentumnya kayak aduh kenapa sih sampai habis gitu. Aku nggak mau sampai sold out sebenarnya. Kalau bisa sih ada terus. Terus apalagi ya, misalnya kita lagi bikin packaging gitu kan, kita suka banget nih sama satu packaging, tapi aduh mahal banget harganya. Packagingnya betul. Itu sebel banget sih. Aduh itu udah keren banget tapi mahal banget, ya udah kita nggak boleh gitu. Ya sedih, kayak kecewa banget gitu kan. Atau misalnya kita juga pernah waktu itu kita ngebalikin produk ya, soalnya udah jadi, udah di deliver, tapi ternyata produknya tuh ada kesalahan, jadi akhirnya kita nggak bisa jual. Kesalahan dalam apa ini Kak? Warnanya atau kayak apanya? Formulanya gitu. Nggak sesuai. Jadi ya kita nggak jual dong, ya kan. Ada kesalahan seperti nggak pernah ada sekali. Kita kan punya dua macam ya, kita punya lip matte sama kita punya lip velvet. Ya betul. Tapi packagingnya dua-duanya seperti ini. Bener. Cuman beda ini doang, apa tulisan sama motif lah ya. Tiba-tiba yang lip velvet isinya lip matte. Ya, nah itu kayak gitu ketuker, akhirnya kan nggak bisa dijual juga kan, dan itu juga bukan salah kita juga. Bener. Aduh gimana di jalan keluar, tapi ya kita cari jalan keluar yang kekeluargaan lah. Bagaimana caranya? Adalah banyak lah, yang namanya bisnis ya pasti ada cerita-ceritanya ya. Sangat menarik ya. Emang benar-benar harus mengambil resiko sih Kak, sumpah kalau misalnya udah sekalinya terjun ya Kak ya. Kayaknya harus bisa berkepala dingin dalam segala kondisi. Wah, ya nggak sih? Bener Kak. Kayak harus bisa tetap tenang dan sigap dalam apapun situasi dan kondisi. Itu kayaknya dalam hidup ya. Dalam hidup Kak itu kayaknya. Gila semua. Dalam banget. Dalam banget pembahasan kita. Gak apa-apa Kak, ini emang kita ngalor ngidul juga. Mau ngomongin tentang brand, ngomongin tentang hidup, itu boleh banget. Mau ngomongin tentang perempuan, silahkan. Wow. Oke Kak, ada nggak yang kayak underestimate Kakak gitu kan? Istilah Kakak artis, terus kayak punya brand, terus dibilangnya kayak aji mumpung, mentang-mentang jadi lagi hits artis-artis bikin brand, ikut-ikutan bikin brand kayak gitu. Ya challenge-nya di situ ya. Ada pasti. Ada banget pasti. Tapi itu juga merupakan sebuah challenge buat aku juga sih, maksudnya iya aku dari latar belakang artis. Iya, aku bikin brand gitu kan, dan aku harus bisa menunjukkan kepada orang-orang ya kan bahwa brand aku ini pengen dianggap serius gitu. Aku pengennya ya dianggap serius sama dunia kecantikan, dunia beauty di Indonesia gitu, karena benar-benar kayak kita di Sada, tim aku gitu kan, kita kerja keras ya untuk ngebangun brand ini, untuk nge-build dan memberikan produk-produk yang mudah-mudahan bisa membuat komunitas beauty enthusiast di Indonesia tuh puas dan happy lah dan senang dengan produk-produk yang kita berikan. Gitu sih. Dan menurut aku itu sesuatu hal yang baik ya. Manusia tuh kalau dikasih challenge tuh justru disitulah kelihatan resilience-nya gitu, kerja kerasnya, kemudian niatnya. Dan aku benar-benar usaha keras sih, maksudnya aku tahu aku dari latar belakang artis gitu kan, tapi aku pengen seperti aku bilang ya, ini adalah sebuah chapter, halaman baru dalam kehidupan aku, dimana ya sekarang aku sudah menjadi seorang beautypreneur gitu. Oh ini BTW Kak Katy nggak boleh lihat sama sekali ya, dari tadi kamu nggak ngeliat kan ya? Aku nggak ngeliat, aku cuma ngeliat complexion doang tadi. Oh bener, oke, jadi nanti biar kaget aja ya. Iya, aku cuma ngeliat complexion, kamu bilang bagus banget, aku bilang iya bener. Kak kan jadi artis udah, jadi model udah, jadi VJ udah, jadi beautypreneur lagi nih. Tapi sebenarnya cita-cita Kakak tuh sebenarnya mungkin untuk dulu tuh pengen jadi apa sih sebenarnya? Aku sih dulu cita-cita, aku nggak pernah punya cita-cita yang yang
kayak exactly tahu aku tuh pengen apa gitu kan. Tapi biasanya aku nyobain, ya kayak aku bilang tadi, aku memberanikan diri, terus aku menemukan diri aku di situ gitu kan. Kayak sekarang aku jadi beautypreneur, aku menemukan diri aku di sini. Nah, cita-cita aku tuh sekarang adalah membesarkan brand Sada sebisa mungkin supaya benar-benar terkenal di Indonesia secara lokal dan hopefully one day secara Asia atau bahkan internasional gitu. Jadi itu sih cita-cita aku. Tapi kalau dulu cita-cita memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui makeup ya, melalui makeup. Tapi dulu tuh kamu cita-citanya jadi apa, Kak? Misalnya jadi... Aduh, aku tuh waktu muda, waktu masih kecil cita-citanya pengen apa ya? Oh, banyak banget loh cita-cita aku. Dari pengen jadi dokter hewan, pramugari gitu. Yang simple-simple gitu kan. Ya tiba-tiba nyasar jadi entertainer. Bener. Ini BTW dari tadi aku pakai eyeshadow paletnya Sada loh. Ini aku pakai yang Malino. Sama yang namanya Rolasta, kenapa? 12. Iya benar. Lagi-lagi Jawa lagi. Aku soalnya emang orang Jawa, Kak. Iya. Oh, aku makanya keturunan jadi orang tahu Solo. Kalau kamu tuh keturunan apa ya, Kak? Palu. Oh, Palu. Sulawesi Tengah. Oh my god. Dan apa lagi? Satu lagi? Satu lagi ya Prancis. Udah, nggak tahu. Nggak ada. Coba lagi. Oke. Bonjour. Bonjour, Bia. Bonjour. Nggak tahu lagi apa. Bonjour. Bonjour, Bia. Ça va? Ça va bien. Keren. Padahal dari latihan di belakangnya. Oke, selanjutnya aku pakai ini gue juga suka, Kak. Ini masuk ke best product aku juga tahun lalu tuh kan enggak. Makanya nonton, Kak. Salah satu yang best. Bener, ini accentuating pencil liner. Aku suka banget yang buton yang hitam kan deh sama yang ini nih. Yang Nautilus betul. Masuk di best product aku, nanti aku kasih lihat di sini ya. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Apa yang menjadi cita-cita mungkin 5 tahun lagi, kayak harapan kamu yang belum kesampaian atau apa gitu? Atau mungkin 5 tahun lagi kamu nonton video ini, kamu bisa kayak, hai Katy gitu, ngomong sama diri sendiri. Oke, maunya ya 5 tahun lagi, mudah-mudahan Sada udah bisa jadi salah satu yang mengendorse Jakarta Fashion Week. Amin. Ya, kita step by step gitu. Lalu kemudian semoga Sada juga bisa di Asia buka toko pertamanya di luar Indonesia. Amin. Banyak sih impian-impiannya ya, mudah-mudahan bisa. Amin. Kalau buat kamu pribadi, Kak, maksudnya kan itu tadi buat Sada, yang paling penting buat kamunya. Oh, buat akunya sendiri. Kalau aku sih, aku yang penting aku dan anak-anak aku sih dalam keadaan sehat. Amin. Dan bersama bahagia. Amin. Itu buat aku udah bersyukur banget. Amin. Jadi nggak perlu pokoknya aku dan anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia bersama. Amin. Aku udah happy. Amin. Kita aminkan ya guys. Amin. Oke, ini sekarang yang terakhir adalah lip product. Ini aku bingung banget karena banyak banget lip productnya. Ketahuan ya, aku favorit tuh lip product. Bener. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, ini kan ada 5, 6. Ada 6 jenis loh. Sebelum dihitung lip gloss. Oh iya, 7 sama lip glossnya. Yang paling favorit kamu apa? Selain lip tint udah ada. Udah jadi favorit kamu juga. Favorit kan? aku sih lip matte. Aku paling favorit liquid lip matte. Itu warna favorit kamu apa? Aku tuh penyuka warna-warna yang kayak Wates. Aku tuh suka yang... Oh, aku suka banget Sogan, Kak. Nah, Sogan juga aku suka. Yes, Sogan juga favorit. Tapi buat daily aku ini pasti, karena aku kan jarang makeup yang heavy kan, jadi ini pasti 2 ini. Ih, cakep banget ini. Kalau aku bilangnya warna wedding. Toba dan Wates bener. Kayaknya Toba menarik deh. Tapi dia nude banget. Nggak apa-apa. Sogan karena kan bagus. matanya juga udah bold ya. Atau karena aku campur Sogan sama Toba. Siap. Ini aku kasih lihat ya warnanya. Ih, cakep banget. Dia kayak peachy nude gitu kan. Cakep banget, bener. Dan ini banyak banget dipakai sama MUA wedding biasanya. Pasti. Oh, makanya nggak bilang lip wedding color ya. Siap. Oke, ini lip gloss. Ini menurut aku juga lip gloss yang underrated.
Underrated ya bener, underrated karena underdog. Emang Sada tuh rada-rada underdog sih di dunia beauty Indonesia. Aku setuju banget sih parah karena aku tuh suka kayak ini produknya bagus-bagus banget tapi nggak banyak orang yang ngomongin. Kayak eyelinernya itu top, top menurut aku. Terus sih lekatnya juga sama ini juga, ini underrated sumpah. Lumayan, banyak yang ngomong gitu. Iya kan, kayak Sada tuh underdog banget ya. Iya parah. Aku kalau kamu suka yang warna apa? Oh jarang pakai lip gloss ya. Kita pakein yang ini sih kayak bagus nih. Kita pakein yang Playful Harajuku. Kenapa ada Harajukunya? Harajuku kan dari Jepang kan? Karena kita pakai nama-nama Asia. Oh jadi, gitu. Harajuku Seoul. Oh bener. Sama Orchard. Orchard Singapura. Siap. Gitu. Tapi namanya Dola. Iya betul. Dola itu apa tuh? Mainan anak-anak. Oh dolanan. Oh ya betul. Jawa lagi tuh. Nih Kak, jadi kalau misalnya mau bikin full, kalian naruhnya agak di atas gini Kak. Lihat. Dan nggak harus seluruh bibir juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini cuma di tengah doang sini. Jadi cuma di tengah biar kelihatan lagi. Iya, biar ada dimensi. Apalagi kalau kayak aku kan bibirnya juga udah tebel. Aku makanya cuma dikit banget. Iya, saya kalau pakai banyak-banyak malah kelihatan lebih tebal lagi ya. Bener. Oke, ini dia hasilnya. Coba lihat Kak, ini kamera lebih dekat ya. Ya Allah, Masya Allah. Aku aja belum lihat loh. Oh iya. Oke, sekarang saatnya Kak Katy melihat hasil karya Fathia Bia ya. Moment of truth. Tolong jangan berekspektasi tinggi, tapi silahkan boleh. Dari seorang Fathia Bia harus tinggi dong. Gemes banget. Ini pakai eyeshadow kita nih. Iya dong. Kok lucu banget sih. Iya gak sih Kak? Aduh, harusnya kita foto session dong. Bagus kan? Bibirnya coba kamu lihat deh Kak. Ini Malino ya? Wah, arah. Iya, aku gabungin tadi dua. Ini lucu banget. Ya bibirnya lucu. Ya kan Kak? Bibirnya sih bibir aku banget. Kalau ini baru, ini aku jarang banget saya make up mata gini. Tapi ternyata lucu juga ya. Lucu ya. Jadi makin bule ya guys. Jadi makin bule lokal ya ini. Bardo gitu. Lucu banget loh. Ya kan, Kak? Berapa nilainya Kak? Jangan peres tolong. Gak apa-apa, 7 juga gak apa-apa. Enggak. Enggak lah. Gila, ini kamu tuh makeup artis ya? Dulu makeup artis amatir. Aku nggak bisa makeup kayak gini. Aku tuh kayak pakai eyeshadow, aku nggak bisa. Ini tuh halus banget tau. Gila, ini halus abis. Gila, keren abis. Dan kelopak matanya Kak Katy tuh soalnya tuh kayak bener-bener yang ngerti gak sih, idaman banget, idaman para MUA atau apa? Gitu ya? Karena ada lekukan di dalamnya gitu. Oh, ininya jadi gitu ya, masuk tuh ya. jadi lebih masuk gitu, matanya jadi lebih bulu. Aku paling nggak bisa bikin crease. Oh my god, ini keren banget crease. Nanti kita belajar kali ya Kak, kita ada bener ya, makeup kamu harus sabar ya dong. Siap. Terus ajarin nyanyi juga, tapi sabar ya. Kok jadi banyak ya? Gitu. Ada, tapi ini keren banget loh. Apalagi rambutnya udah sesuai ya, udah tinggal foto-foto. Habis ini boleh lantar foto-foto sendiri Kak di sini ya. Iya ya. Gitu, berapa nilainya Kak? 9,5. Ini udah keren banget, udah kayak makeup artis dulu. Ini 9,5 tahu. Ini keren banget. Makasih, jadi terharu. Gila. Udah. Berarti terus aku kaget ini pakai Sada ya. Keren banget. Ya kan? Berarti kapan-kapan kalau kamu mau di make upin boleh loh Kak, kontak aku. Bener ya? Bener, aku bersedia kok Kak. Bener. Makasih ya Kak. Aduh, thank you banget udah datang ke Sada. Terus di make upin pula gitu kan. Makasih juga sudah berbagi cerita di YouTube aku. Makasih loh kamu bikin YouTube yang selalu berbagi tentang tips-tips makeup, hacks makeup. Dan kamu selalu positif, orangnya aku suka banget. Makasih Kak. Dan ya udah, thank you so much for watching my video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau ada yang mau komen di bawah, misalnya tolong bikin lagi apa lagi gitu, boleh banget ya Kak. Iya, dan jangan lupa like and subscribe. Susah banget ya pokoknya. kita lagi. Nggak pakai bahasa Prancis dong. Guys, jangan lupa like and subscribe, oke? Oke, thank you. Dan kalau jangan lupa beli produk-produknya Sada yang menurut aku sangat underrated di dunia perbeautyan Indonesia. Sumpah bagus-bagus banget. Dan aku udah sering masukin best products of the year juga. Dan udah sekian segitu aja videonya. Bye. Assalamualaikum. Thank you.